Negara paling timur di semenanjung Indochina. Negara yang bangkit melesat setelah Perang Saudara. Negara agraris dengan pemandangan alam yang mempesona. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat datang di channel kami, Sekotak Buku. Di channel ini, kami akan menyajikan informasi-informasi seru dan menarik yang semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Sebelumnya, jika kamu berkenan, silahkan subscribe channel kami, nyalakan lonceng notifikasinya, like videonya, komen, dan share jika dirasa pengetahuan yang kami tampilkan di video ini bermanfaat untuk yang lain. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe dan menonton video-video kami. Thank you banget ya. Di video ini, kita masih akan membahas seri negara-negara Asia, lebih tepatnya negara-negara di Asia Tenggara. Untuk kali ini adalah giliran negeri paling timur di semenanjung Indochina, yaitu Vietnam. Vietnam pada dasarnya berasal dari dua kata, Viet dan Nam, yang bisa diartikan sebagai daerah Viet yang dulunya adalah bagian dari kerajaan Tiongkok paling selatan. Sedangkan Nam adalah nama-nama orang yang dulu konon menempati daerah Viet tersebut. Sama halnya dengan negara Indochina lainnya, seperti Kamboja dan Laos, Vietnam dulunya adalah jajahan Prancis. Prancis menjajah Vietnam sejak tahun 1887 hingga tahun 1954. Pengaruh kebudayaan Prancis banyak terlihat pada gedung-gedung dan infrastruktur Vietnam. Ketika Vietnam Utara yang berhaluan komunis memproklamirkan kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 2 September 1945, Prancis yang berhaluan liberalisme mempengaruhi orang-orang di Vietnam Selatan untuk tidak ikut serta dengan euforia di utara. Masyarakat Vietnam Utara kemudian didukung oleh dua negara komunis besar, Tiongkok atau RRC dan Soviet atau Rusia. Mereka menyuplai banyak hal kepada Vietnam Utara, termasuk persenjataan perang yang lengkap. Vietnam Selatan yang dipimpin pemimpin Katolik saat itu kemudian disokong oleh Prancis yang lama-kelamaan kesulitan menghadapi Vietnam Utara sampai kemudian meminta bantuan Amerika Serikat. Disinilah awal keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Sebagai negara yang menganut paham yang sama dengan Prancis dan dengan dalih melawan idealisme komunis Vietnam Utara, maka Amerika Serikat kemudian membantu Vietnam Selatan dalam berperang melawan saudaranya sendiri. Perang Saudara berlangsung kurang lebih 20 tahun lamanya setelah Amerika Serikat kalah dalam perang tersebut dan menarik semua pasukannya. Pada tanggal 2 Juli 1976, Vietnam berdiri utuh sebagai sebuah negara dengan ditandai bersatunya dua Vietnam hingga saat ini. Masa-masa awal pasca berakhirnya Perang Saudara, Vietnam sempat tersendat-sendat. Pertumbuhan ekonominya lambat dan tindakan korupsi merajalela. Sampai akhirnya pemerintah Vietnam meluncurkan program jangka panjang dan reformasi ekonomi dalam pemulihan kondisi negaranya. Lewat program itu, Vietnam melesat menjadi negara di Asia yang memiliki pertumbuhan sangat pesat selain Korea, Taiwan, dan Singapura. Oke, gimana penjelasan mengenai sejarah Vietnam? Seru kan? Sebelum lanjut, jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan tonton sampai habis video ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Luas wilayah Vietnam adalah 333.200 km persegi. Batas wilayah Vietnam adalah sebagai berikut. Di sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Sebelah timur dan selatan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah utara, Vietnam berbatasan dengan Cina atau Tiongkok. Vietnam membagi wilayahnya dalam 59 provinsi dan 5 kota administratif khusus. 59 provinsi tersebut kerap dikelompokkan ke dalam 8 region atau 8 wilayah berdasarkan letak geografisnya. Kota terbesar Vietnam adalah Ho Chi Minh City yang dulunya bernama Saigon. Ho Chi Minh terletak di Vietnam Selatan. Sementara ibu kota Vietnam adalah Hanoi yang terletak di Vietnam Utara. Bentuk pemerintahan negara Vietnam adalah Republik Sosialis Vietnam. Mereka menganut sistem partai tunggal. Kepala negaranya adalah seorang presiden
yang juga merupakan panglima tertinggi militer Vietnam. Sementara, kepala pemerintahan Vietnam adalah seorang Perdana Menteri yang memimpin kabinet para menterinya. Jumlah penduduk Vietnam diperkirakan sekitar 97 juta jiwa lebih berdasarkan data dari PBB atau UN, dan merupakan negara ke-15 dengan penduduk terbanyak di dunia. Kurang lebih 80% warga negara Vietnam tidak memiliki agama atau menjalankan hidup ateis. Sisanya memeluk agama Buddha, Kristen, Katolik, dan sedikit Islam. Bahasa resmi di Vietnam adalah bahasa Vietnam dan dituturkan oleh lebih dari 85% orang Vietnam. Sebelum memiliki bentuk tulisan bahasa Latin seperti sekarang, dulunya bahasa Vietnam ditulis dengan menggunakan aksara khusus yaitu Chu Nom, yang dalam bahasa Cina berarti tulisan orang selatan. Mata uang Vietnam adalah Dong Vietnam. Kode mata uang Vietnam secara internasional adalah VND. Di tahun 2021, kurs 1 Dong Vietnam setara dengan kurang lebih 0,62 rupiah. Sesuai dengan wujudnya, bendera Vietnam disebut dengan bendera merah dan bintang kuning atau bintang emas. Bendera ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955 dan hanya digunakan oleh kelompok Vietnam Utara saja. Sampai ketika kedua Vietnam bersatu, baru digunakan sebagai bendera resmi negara Vietnam. Warna merah pada bendera melambangkan pertumpahan darah, perjuangan, dan kesuksesan revolusi Vietnam. Bintang kuning atau bintang emas melambangkan kepemimpinan Partai Komunis Vietnam, sementara sudut bintang berjumlah 5 mewakili 5 golongan: cendekiawan, petani, tentara, buruh, dan pemuda. Flora atau bunga nasional Vietnam adalah lotus atau teratai. Teratai menjadi simbol dari keindahan yang murni, luhur, dan jernih. Hewan nasional Vietnam adalah kerbau air. Sebagai negara agraris, kerbau adalah hewan yang benar-benar membantu dan bermanfaat bagi masyarakat Vietnam. Bahkan, kerbau bagi para petani Vietnam adalah bagian dari keluarga. Alam Vietnam yang indah didominasi oleh dataran tinggi. Lebih dari 2/3 Vietnam adalah daerah pegunungan dan berbukit-bukit. Beberapa dataran rendah diantaranya adalah Delta Sungai Merah yang merupakan daerah yang padat namun subur. Kondisi inilah yang menyebabkan Vietnam memiliki keindahan alam yang mempesona. Yang paling terkenal adalah Ha Long Bay yang termasuk ke dalam situs warisan dunia dengan pesona air laut berwarna hijau toska. Pulau-pulau berbatu kapur yang menjulang tinggi, persis seperti yang kita lihat di negeri-negeri dongeng. Kemudian, Vietnam juga punya salah satu pantai terindah di dunia, yaitu Bai Dao atau Long Beach. Vietnam juga menyimpan jejak sejarah seperti situs My Son Sanctuary, peninggalan kerajaan Champa. Sebagai negeri pegunungan dan agraris, Vietnam juga memiliki tempat persawahan yang sangat indah, mirip dengan terasering di Indonesia. Salah satunya adalah Sapa Terrace. Selain itu, jangan lupakan pesona kota Ho Chi Minh City dan Hanoi tentu tidak boleh terlupakan. Pesonanya selalu abadi, seperti halnya slogan pariwisata Vietnam yaitu Timeless Charm. Beberapa hal unik yang bisa kita temui di Vietnam. Vietnam merupakan negara dengan pola makan masyarakat yang terkenal sehat. Mereka mengkonsumsi banyak sekali sayur-sayuran segar dalam menu makanan mereka. Selain itu, masyarakat Vietnam senang berolahraga. Ruang-ruang publik seperti lapangan olahraga kerap dipenuhi orang-orang yang sedang berolahraga. Karena itu, agak sulit mencari orang gemuk di Vietnam karena kebanyakan penduduk di sana memiliki tubuh yang ideal. Menurut survei, Vietnam juga merupakan negara dengan rata-rata penduduk terkurus di dunia. Vietnam mempunyai topi khas, yaitu Non La. Topi ini berbentuk kerucut seperti halnya topi caping di Indonesia. Non La ada beberapa jenisnya, tapi umumnya non La yang lebih lebar digunakan oleh wanita, sementara para lelaki menggunakan topi yang lebih runcing. Busana khas Vietnam lain yang terkenal adalah Áo Dai. Di Indonesia bisa diibaratkan dengan kebaya. Áo Dai adalah baju kurung panjang dengan belahan di bagian kanan dan kiri.
biasanya dipadukan dengan rok panjang atau celana panjang yang lebar. Áo dai menjadi simbol keanggunan wanita Vietnam. Seperti halnya marga Kim atau Park di Korea, orang Vietnam banyak sekali menggunakan marga Nguyen. Hal ini dimulai ketika dinasti Nguyen berkuasa. Banyak leluhur orang Vietnam menggunakan nama Nguyen supaya terhindar dari pajak dan kehidupannya aman. Sejak itulah, keturunan-keturunan mereka selanjutnya menggunakan nama Nguyen hingga saat ini. Di beberapa kota besar di Vietnam dikenal memiliki lalu lintas kendaraan yang sangat ruwet. Sepeda motor dan mobil saling bersilangan satu sama lain di jalanan kota. Benar-benar ramai dan ruwet. Keruwetan sepeda motor dan mobil di jalanan Vietnam tadi mengakhiri perjumpaan kita di video ini. Seru sekali ya membahas tentang Vietnam ini. Semoga video ini memberikan kalian wawasan baru dan bermanfaat. Jika kalian berkenan, silahkan subscribe channel kami ini agar channel kami semakin berkembang. Simak video-video kami yang lain dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih, demikian dari kami. Sampai jumpa di video yang lain. Sehat dan bahagia terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.